Hai sobat Abang Mova, sungguh enak sarapan pecel kurang asin ditambah garam. Ayo jangan mudah kesel nanti wajahmu jadi asam. Ketemu lagi sama Abang Mova. Di kesempatan kali ini Abang Mova akan membahas alur cerita film The Yin Yang Master Dream of Eternity, yang berkisah tentang seseorang pria yang dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia roh. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa ia selalu dipandang sebelah mata. Bagaimana kisah serunya? Sebelum Abang Mova lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya ya. Dan langsung saja Abang Mova mulai ke alur cerita filmnya. Film dimulai dari seorang bocil yang bernama Qingming. Dia sedang berlatih mantra pelindung bersama gurunya yang bernama Zhongxing. Qingming berlatih hingga remaja tetapi masih belum bisa menguasainya. Qingming pun menunjukkan mantra teleportasi untuk menghindar dari serangan musuh. Tetapi Zhongxing tetap menyuruh Qingming untuk mempelajari mantra pelindung. Lalu tiba-tiba ular raksasa atau ular bencana yang tersegel di dalam es di dekat mereka ingin melepaskan dirinya. Ular bencana adalah monster jahat yang memakan hasrat manusia. Zhongxing yang merasa khawatir, dia mengiring Qingming ke tempat yang lebih aman menggunakan mantra teleportasi. Selain itu, Zhongxing juga memanggil 3 roh penjaga untuk memperkuat segel ular bencana. Tetapi hal itu gagal dan ular bencana dapat menembus segelnya. Lalu semua muridnya pun tiba termasuk Qingming. Zhongxing yang melihat ular tersebut mau menyerang, dia menyuruh semuanya untuk menggunakan mantra pelindung. Qingming yang tidak dapat menggunakan mantra pelindung, dia menggunakan mantra teleportasi tetapi serangan ular dapat menembusnya. Sehingga gurunya yang mengetahui hal itu, dia menggunakan mantra pelindung untuk melindungi Qingming sedangkan dirinya terkena serangan dari ular bencana. Qingming yang melihat pengorbanan gurunya merasa bersalah karena demi keselamatan dirinya gurunya harus terluka. Dan akhirnya salah satu roh penjaga pun mengorbankan dirinya untuk memusnahkan ular bencana. Musim berganti dengan gurunya terluka parah. Qingming ingin menolongnya tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena serangan ular bencana mengandung bisa dan tidak ada penawarnya. Zhongxing juga menjelaskan bahwa ular bencana yang mereka kalahkan hanya bayangannya saja, sedangkan tubuh aslinya tidak menua dan tidak musnah. Ular bencana yang asli ada di tubuh seseorang di kota kekaisaran dan butuh 4 klan untuk menjaga tanggung jawab ini dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Sebelum Zhongxing mati, dia meminta Qingming untuk mewakili klannya ke kota kekaisaran. Di istana kota kekaisaran terlihat seorang wanita yang bernama Changping dan seorang pria bernama He Xiaoye. Mereka sedang menyisir rambut ratu. Selain itu terlihat juga seorang pria bernama Boya sedang bermain seruling. Dan Qingming baru sampai ke kota kekaisaran. Mereka berdua yang merasakan ada siluman, mereka langsung menghampiri siluman tersebut. Boya yang melihat siluman tersebut mencuri alat musik di istana, tanpa basa-basi dia menghabisinya tetapi dihalangi oleh Qingming. Boya sangat membenci siluman sehingga jiwa membunuhnya timbul dan terjadilah pertarungan antara Boya dan Qingming. Qingming yang tidak ingin bertarung, dia mengirim Boya ke atas gedung dengan teleportasinya. Di dalam perjalanan Qingming ke istana ternyata bertemu lagi dengan siluman tadi. Dia merasa diselamatkan oleh Qingming sehingga dia meminta Qingming mengangkat dirinya sebagai roh penjaga Qingming. Hal itu dilakukan sebagai balas budinya, maka Qingming pun mengabulkan permintaannya. Boya yang kembali ke tempatnya, dia mendapat titah dari ratu untuk menjadi perwakilan di wilayahnya karena tidak lama lagi ular bencana akan bangkit. Kini Boya pun telah sampai di istana dan dia bertemu dengan Qingming. Sedikit cekcok terjadi di sini. Selain itu, ada juga seorang wanita yang bernama Laongne muncul dan seorang kakek yang bernama Hongro yang sudah berada di kamarnya. Mereka berempat ditugaskan untuk melakukan ritual penyembah langit. Xiaoye yang mendengar keributan, dia meminta mereka bertiga untuk beristirahat karena takut Hongro yang sudah tua terganggu waktu istirahatnya. Kemunculan Xiaoye juga mengagetkan Qingming karena mukanya sangat mirip dengan gurunya. Mereka pun bubar. Qingming yang penasaran dengan Xiaoye lantas dia menanyakan kepada pelayan istana yang ternyata Xiaoye adalah orang yang bertanggung jawab dengan keamanan di istana. Besok paginya mereka semua berkumpul tetapi kakek Hongro tidak muncul hingga Putri Changping datang dan menanyakan keberadaan Hongro. Dan tiba-tiba pelayan istana menyampaikan kepada mereka bahwa Master Hongro sudah tidak bernyawa alias mati.
Lalu adegan pun berganti dengan mereka semua menemui Ratu, dan Ratu meminta Camping untuk menangkap pelakunya. Selain itu juga, Ratu meminta Camping menggantikan dirinya untuk menghandle ritual penyembah langit karena Hongro sudah mati. Ratu juga meminta Songye menggantikan posisinya. Adegan berganti lagi saat penyelidikan kematian Hongro, di mana di sini Qingming dicurigai karena tidak ada yang terbukti, maka Qingming terlepas dari fitnah tersebut. Malam harinya mereka semua mencari roh para siluman untuk diberikan kepada 4 patung, dan inilah yang disebut ritual penyembah langit. Itu memberikan roh siluman kepada 4 patung agar bisa membuat penyegel ular bencana saat keluar nanti. Tapi di sini Qingming hanya bersantai dan Boya sangat kesal ketika melihatnya. Qingming juga malah menemui Soye karena dia mencurigainya atas kematian Hongro. Tetapi Soye menjelaskan bahwa dia adalah roh penjaga Zongxing yang diperintahkan untuk melindungi ratu. Karena Zongxing telah mati, Soye juga tidak akan lama lagi menyusulnya. Lalu terlihat siluman rambut lewat di belakang Qingming. Esoknya Qingming menjelaskan kepada Boya bahwa dia bukannya tiap hari bersantai, tetapi hanya ingin mencari satu roh siluman dengan energi yang kuat, sehingga tidak perlu mencari banyak-banyak roh untuk membangkitkan patungnya. Qingming juga mendapatkan informasi bahwa ada siluman yang menyerang istana. Dia pun langsung berlari ke tempat Ratu Camping bersama Boya. Sesampainya di sana Camping sudah lemas. Qingming pun mengobatinya dengan teknik akupuntur. Lalu ia melihat siluman cacing di punggungnya. Mereka pun mengobatinya dan mengambil roh siluman cacing dengan Qingming sebagai medianya. Setelah mendapatkan roh siluman cacing, Qingming memberikan kepada patungnya dan langsung bereaksi. Ternyata cacing itu memakan hasrat manusia dan hasrat Camping yang sangat besar, yang membuat roh tersebut sangat kuat. Besoknya Boya dan Qingming merasa ada siluman yang menyerang istana, sehingga mereka berdua pergi ke tempat ratu. Qingming yang telah sampai duluan, dia melihat Soye sedang menyerang Longye, sehingga dia mencoba melerainya. Kemudian Longye yang berusaha kabur, juga kedatangan Boya yang menghalanginya. Songye pun menjelaskan kepada mereka bahwa Longye ingin membunuh ratu, sehingga dia menyerangnya, dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan muncul siluman rambut yang membunuh Longye, dan Putri Camping juga masuk ke dalam ruangan tersebut. Qingming yang ingin menolongnya telat karena Longye sudah sekarat, sehingga Longye memberikan informasi bahwa ratu adalah putri, tetapi Qingming tidak bisa mendengarnya. Melihat bekas luka di leher, mereka tahu bahwa siluman rambut adalah penyebab kematian mereka berdua. Qingming dan Boya mencurigai Songye dan Camping sebagai pengendali siluman rambut, sehingga mereka akan mengatur interogasi secara terpisah. Besok paginya sebelum menginterogasi, mereka saling memberikan mantra. Qingming memberikan Boya kertas Zongxing untuk menguji Soye. Boya juga memberikan sebuah lonceng yang berfungsi untuk komunikasi dengan dirinya. Karena Boya yang baik hati, Qingming memberikan sebuah mantra yang dapat digunakan Boya untuk memanggil Qingming. Mantra atau lonceng tersebut digunakan pada situasi darurat. Lalu Qingming menemui Camping dan mengetesnya dengan pedang Fang Yu yang diberikan oleh gurunya. Camping pun menangis ketika memegang pedang tersebut. Qingming yang menaruh curiga kepada Camping, dia bertanya siapa sebenarnya Camping, tapi tiba-tiba siluman rambut muncul dan membunuhnya. Qingming langsung mengejar siluman rambut tersebut, tetapi dia memilih untuk memusnahkan dirinya sendiri karena dendamnya sudah terbalaskan. Qingming yang melihat foto Camping di sela rambut, dia tersadar dengan gurunya yang pernah mengatakan bahwa ular bencana berada di tubuh ratu dan Camping adalah ratunya, sehingga dia tidak mati dan hidup kembali. Menyadari hal itu, Qingming langsung pergi ke tempat Boya dan melihatnya sudah pingsan. Dia pun mencoba untuk menyadarkan Boya, dan penyebab Boya pingsan adalah pada saat Boya mengetes Soye dengan mantra Qingming. Tiba-tiba Camping datang sehingga dia melepaskan mantranya dan Soye menempelkan pedangnya di leher Boya. Boya dan Qingming pun menemui Camping dan Soye. Boya yang mengira Soye mengkhianati ratu. Qingming pun menjelaskan bahwa Soye tidak mengkhianati ratu karena Camping adalah ratunya, sedangkan ratu yang selama ini mereka temui di balik tirai itu hanya boneka.
Hongro juga dibunuh oleh mereka karena Hongro sebelumnya pernah mengikuti ritual penyembah langit sehingga dia mengetahui rasa ular bencana. Maka Soye mengendalikan siluman rambut untuk membunuhnya, sedangkan Longye dibunuh karena dia mengetahui rahasia Songye dan Camping. Qingming juga mengetahui bahwa nama asli Camping adalah Fang Yu. Lalu Fang Yu menjelaskan bahwa di dalam dirinya memang terdapat ular bencana sehingga dia tidak dapat menua dan tidak bisa mati. Sedangkan untuk mengelabui orang maka dia harus mengganti-ganti statusnya. Lalu seketika itu juga Camping tiba-tiba kesakitan. Boye dan Xingming pun mengejarnya, tetapi Soye mengirimkan mereka dengan teleportasinya ke tempat lain. Qingming yang mempunyai mantra teleportasi dengan mudah dia keluar, sedangkan Boye terjebak di sana. Qingming tidak melihat lokasinya sehingga dia tidak dapat menggunakan mantra teleportasi kepada Boye. Lalu Qingming mengingat mengenai lonceng Boye dan mantranya yang diberikan kepada Boye, maka dia pun menggunakan itu sebagai penghubung dirinya kepada Boye. Lalu di tempat lain Fang Yu ia mengeluarkan ular bencana, alasannya ingin melepaskan ular bencana adalah terlalu mencintai Zongxing. Sedangkan roh penjaga yang diciptakan Zongxing akan lenyap karena Zongxing yang asli telah mati, sehingga dia merasa walaupun hidup abadi sudah tidak ada gunanya. Saat ular bencana keluar dari tubuh Fang Yu, pedang Fang Yu yang ada di Xingming bereaksi dan ingin membunuh ular bencana, tetapi dihalangi oleh Soye. Dan ular bencana tersebut sekarang malah masuk ke dalam tubuh Soye. Soye yang awalnya akan musnah, tiba-tiba bekas luka anehnya tersebut semua hilang. Berlanjut Xingming dan Boye menyusul mereka, tetapi mereka sudah tidak ada berada di sana. Ular bencana yang tadinya kecil sekarang dia membesar karena dia mau memakan hasrat manusia. Patung penyegel ular bencana pun membuat segelnya. Tetapi patung tanggung jawab Soye tidak bereaksi karena tidak diberikan makan roh siluman, sehingga terdapat lubang yang bisa membuat mereka pergi dari kota kekaisaran. Semua ini sudah direncanakan oleh Soye. Hati Fang Yu tiba-tiba tersentuh ketika melihat manusia ketakutan. Dia mengajak Songye untuk mati, tetapi malah diselamatkan oleh ular bencana dengan memakannya, sehingga Soye sekarang bersatu dengan ular bencana. Xingming mencoba menghentikan Soye dengan memanggil semua roh penjaganya untuk melawan Soye. Boye yang melihat Xingming tidak mampu melawannya, dia pun berencana mencoba membangkitkan patung Soye dengan darahnya. Dan jika sampai dia harus kehilangan kesadaran, dia meminta Xingming menjadikannya roh penjaganya. Salah satu roh penjaga Xingming juga terlihat mengorbankan dirinya, tetapi masih belum bisa menghentikan Soye. Dan kemudian dua roh penjaga lainnya meminta Qingming untuk menemui Boye. Namun saat Qingming telah sampai, Boye telah lemas dan jatuh, sedangkan roh penjaga Qingming dibantai oleh Soye. Lalu tiba-tiba patung mengeluarkan sinar berwarna merah dan menyegel ular bencana. Selain itu patung tersebut juga merubah dirinya menjadi roh Boye, sehingga Qingming langsung membuat Boye menjadi roh penjaga dirinya. Pertarungan epik pun diperlihatkan di sini. Qingming juga menemui Fang Yu dengan menunjukkan waktu gurunya mati, sehingga Fang Yu tidak hidup dengan ilusi lagi dan dapat menerima kenyataan. Qingming pun membawa Fang Yu keluar dari perut ular dan memberikan pedang Fang Yu kepada Boye untuk melawan Soye, tetapi masih bisa ditahan. Semua itu bisa terjadi karena perintah Zongxing yang menyuruh Soye untuk melindungi Fang Yu selamanya, sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Fang Yu pun membunuh dirinya, dengan begitu Soye akhirnya dapat dikalahkan. Tetapi sebelum ular bencana musnah, lagi-lagi dia menyerang dengan senjata beracunnya, tetapi dihalangi oleh roh Boye. Qingming pun mengira Soye sudah mati. Ternyata dia hidup kembali dan dia juga menyerang Qingming. Dan tiba-tiba Qingming dapat menggunakan mantra pelindung diri, tetapi masih dapat ditembus hingga dia mendapatkan mantra baru dan menghentikan laju pedang tersebut sehingga melakukan serangan balik. Dan akhirnya Soye pun mati bersama dengan Fang Yu. Boye yang dikira sudah mati, ternyata dia hanya pingsan dan hidup kembali. Di sini juga dijelaskan bahwa Soye diciptakan oleh Zongxing
untuk menjaga Fang Yu, dan sebelumnya mereka di kota kekaisaran saling menyukai satu sama lain. Kemudian adegan terakhir film pun diperlihatkan Boya mengantarkan Xingming pulang dengan panahnya sebagai tujuan teleportasinya ke kampung halaman Xingming. Selain itu diperlihatkan juga Long Ye yang sudah tenang di peti mati. Film pun berakhir. Dan itulah film Master Yin Yang Dream of Eternity. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Abang Mofa undur diri dulu. Thank you, bye bye.